Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambi Mayu, NIM 21087089. Di sini saya akan membuat video mata kuliah pengantar belajar motorik pertemuan 4 sampai 6, yaitu tentang konsep belajar pada umumnya, belajar motorik sebagai akibat perilaku motorik pada khususnya. Belajar dapat diartikan semacam seperangkat peristiwa, kejadian atau perubahan yang terjadi apabila seseorang berlatih memungkinkan ia menjadi semampu keterampilan melaksanakan suatu kegiatan. Belajar adalah hasil langsung dari praktik atau pengalaman. Belajar dapat diukur secara langsung karena proses yang mengantarkan pencapaian perubahan perilaku berlangsung secara internal atau dalam diri. Manusia tidak bisa diamati sendiri. Belajar dipandang sebagai proses yang menghasilkan perubahan relatif. Perubahan perilaku menyebabkan perubahan suasana emosi, motivasi, atau keadaan internal tidak dianggap sebagai akibat belajar. Nah, jadi yang kedua yaitu definisi kemampuan motorik, yaitu ada kemampuan lokomotor. Kemampuan yang ini didefinisikan sebagai keterampilan yang menggerakkan individu dalam suatu ruang atau dari tempat ke tempat lain. Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau mengangkat tubuh ke atas seperti lompat dan loncat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, meluncur, dan lari seperti kuda berlari. Yang kedua yaitu kemampuan non-kolomotor. Non-kolomotor ini ada ruang gerak yang memadai. Dalam istilah lain disebut keterampilan stabilitas dasar, yaitu gerakan yang dilakukan dengan minimalisasi atau tanpa bergerak dari tempatnya atau landasan. Kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang, mendorong, menarik, mengangkat dan menurunkan, melipatkan dan memutar. Yang ketiga, kemampuan manipulatif, yaitu menguasai macam-macam objek. Lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan, yaitu reseptif dan propulasi. Keterampilan reseptif adalah keterampilan menerima sesuatu objek seperti menangkap, trapping, menerima dan mengontrol bola. Sedangkan keterampilan propulasi ditandai menerapkan gaya terhadap suatu objek seperti melempar dan memukul. Selanjutnya yaitu indikator perkembangan kemampuan motorik pada anak usia 4 sampai 5 tahun. Kalau pada anak usia 4 tahun memiliki kemampuan dalam hal perkembangan motorik, yaitu berdiri di atas satu kaki selama 10 detik, berjalan maju pada satu garis lurus dengan tumit dan ibu jari kaki sejauh 6 kaki, berjalan mundur, lomba lari, melompat ke depan 10 kali, melompat ke belakang sekali, menangkap bola yang dilemparkan dengan 2 tangan meter. Kalau yang kedua anak usia 5 tahun, yaitu dengan cara perkembangan motoriknya meliputi berdiri di atas kaki yang lainnya 10 detik, berjalan di atas papan keseimbangan dengan ke depan, belakang, ke samping. Jadi yang ini yaitu contoh-contoh atau cara mengembangkan motorik pada anak usia 5 tahun.